There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, murah rezekinya, serta jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia ya tentunya. Nah, kembali lagi ya di YouTube channel aku, Dina Kurniawati, ibu dari 3 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Nah, hari ini tuh aktivitas aku lagi bersih-bersihin ayam ya teman-teman. Kebetulan tadi pas pulang kerja Pak suami tuh dapat rezeki dan bawa ayam gitu. Nah, ini ayamnya mau aku bersihkan. Udah lama juga nih aku nggak makan ayam ya. Karena setiap Pak suami bawa ayam tuh selalu aku olah jadi frozen food. Nah, jadi aku tuh kepengen makan ayam yang utuh gitu ya. Anak aku juga bilang dia tuh kayak pengen makan ayam goreng gitu. Udah lama juga sih aku nggak makan ayam. Nah, jadi ini tuh kebetulan Pak suami bawa ayam, jadi ini mau aku goreng gitu. Tapi nggak aku goreng sekarang ya teman-teman. Ini tuh hanya untuk stok juga. Tetap kembali ke stok frozen food. Aku tuh hobi banget numpuk makanan di kulkas ya teman-teman. Jadi tuh banyak banget stok frozen food aku di dalam kulkas. Bahkan untuk perbumbuan dan untuk olahan makanan tuh banyak banget di kulkas. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, apalagi musim hujan sekarang nih butuh banyak cemilan di dalam kulkas. Karena tuh kan kalau udah hujan mager banget mau keluar, tapi kalau udah ada bahan-bahan, udah ada frozen food atau apapun, jadi enak gitu ya. Mau masak apa tinggal masak gitu. Nah, ini ayamnya mau aku ungkep dulu pakai bumbu andalan aku. Aku tuh masih setia di bumbu racik, jadi ini tuh mau aku ungkep gitu aja. Aku tuh nggak telaten ya teman-teman untuk buat bumbu sendiri. Aku tuh nggak pinter masak teman-teman. Bahkan kalau aku mau masak kayak rendang, kari gitu, aku lebih memilih beli bumbu jadi gitu loh teman-teman, daripada aku buat bumbu. Karena kalau aku buat bumbu tuh hasilnya pasti gagal gitu. Aku kurang paham dan aku kurang pinter gitu. Kadang-kadang tuh kalau bikin vlog masak-masak tuh banyak yang komen pinter banget masaknya gitu. Aku tuh kayak malu gitu loh teman-teman. Padahal sebenarnya aku tuh nggak pinter masak, nggak pinter-pinter banget deh pokoknya. Mungkin para bunda-bunda di sini tuh lebih jago-jago banget kalau soal masak memasak. Kalau aku tuh disuruh milih di antara masak sama beberes tuh, aku lebih sukaan beberes ya teman-teman. Kalau masak-masak nih aku kurang pinter gitu. Dibilang nggak suka ya enggak gitu, suka. Tapi aku tuh kurang pinter gitu kalau mau masak-masak. Aku taunya tuh cuman nyambel, menumis, bening, ya cuman itu aja, ngesop gitu. Kalau masakan yang aneh-aneh tuh kurang tahu, tuh masih aku pelajari gitu. Makanya aku tuh sekarang suka banget lihat vlog IRT yang lagi masak-masak gitu. Jadi aku kayak yang banyak tahu gitu. Semenjak nge-YouTube ini aku tuh jadi banyak tahu menu-menu masakan, cara buat masakan ini, masakan itu, cara buat kue gitu. Pokoknya selama nge-YouTube ini tuh aku jadi banyak belajar ya teman-teman. Belajar dari teman-teman semua gitu, belajar masak. Pokoknya banyak banget deh yang aku dapatkan dari semenjak nge-YouTube. Pokoknya perubahan positif itu selalu ada ya teman-teman. Nah, jadi kalian tuh jangan mengharapkan uang aja dari YouTube. Kalian tuh bisa rasain gak sih sisi positifnya dari kita nge-YouTube. Aku tuh ngerasain banget ya teman-teman. Pokoknya banyak banget perubahan di diri aku. Dari mulai aku tuh kayak yang konsisten dalam up video. Jadi dalam kekonsistenan aku up video tuh aku juga konsisten gitu dalam mengurus rumah, mengurus anak gitu. Dan rumah aku tuh selalu bersih, ada aja yang mau aku bersihin gitu loh. Pokoknya aku tuh selalu cari ide gitu mau ngerjain apa ya biar sekalian buat konten gitu. Makanya seisi rumah tuh udah aku lapin, udah aku bersihin jadinya ya. Kayak gitulah kalau kita udah punya konten, jadi kita tuh kayak yang ada aja gitu yang mau kita bersihin.
Coba kalau kita nggak punya konten ataupun kita nggak punya channel, kita tuh kayak yang, "Ah, bodo amat, nanti-nanti aja deh." Alhasil nanti beberesnya tuh pas mau lebaran. Ada yang samaan gak sih sama aku? Aku dulu sebelum punya channel YouTube, beberes rumah itu yang betul-betul full, yang kayak ngelap kaca, nyapu sawang, bersihin kolong-kolong, lap-lap yang perintilan-perintilan yang kayak yang kulkas gitu tuh kayak 1 bulan sekali, atau bahkan aku tuh kayak mau hari raya aja gitu loh. Yang penting aku tuh ngerjain rumah, masak, nyapu, nyuci, anak, udah gitu doang gitu. Tapi kalau sekarang bisa dibilang tiap hari tuh aku beres. Nah, ini aku mau me time dulu ya teman-teman. Me time aku tuh kayak gini, aku tuh mau menikmati kesendirian aku. Kadang-kadang tuh aku rindu banget ya sama masa-masa mudaku yang sendiri gitu, yang nggak ada yang ganggu gitu. Jadi ini tuh aku kayak yang me time banget karena anak aku, suami aku tidur semua. Ini tuh hujan deras ya teman-teman. Hujan deras, bahkan di sini tuh anginnya kencang banget. Tapi aku tuh nggak peduli, aku tuh nggak bisa tidur ya teman-teman. Aku lihat suami aku dan anak-anakku tidur, aku tuh nggak bisa tidur. Jadi aku let's go untuk beli mie sop. Nah, kebetulan mie sop ini tuh ada di depan gang ya. Jadi aku tuh bisa meper-meper lewat di teras-teras orang untuk beli mie sop ini. Aku mau bikin mie instan sih sebenarnya, tapi kayak kurang sehat gitu ya teman-teman kalau keseringan makan mie instan. Jadi kalau mie sop ini kan alami ya, seger gitu ya. Jadi aku milih untuk beli mie sop. Nah, ini aku me time betul-betul nggak ada yang gangguin aku, betul-betul aku makan sendiri dan aku betul-betul menikmati makanan aku di saat hujan turun. Ini tuh momen yang paling indah banget sih menurut aku di saat aku udah punya anak 3, harus ngurus rumah dan ngurus suami, aku tuh masih bisa nyempetin waktu untuk kesendirian. Kalian ada yang rindu gak sih teman-teman masa-masa mudanya, masa-masa kesendiriannya, masa-masa me time bersama teman-teman, ngumpul-ngumpul bareng, bercanda tawa sama teman-teman, tanpa harus mikirin beban di otak ini, harus bersihin rumah, harus pulang cepet, harus mandiin anak, harus masak, harus ngasih makan anak, itu tuh sangat dirindukan ya. Ternyata momen-momen kayak gitu tuh kayak yang berkesan banget buat aku. Makanya sekarang tuh aku buat channel YouTube. Jadi kayak suatu saat nanti pasti aku akan merindukan juga momen-momen seperti ini. Di saat aku nanti sudah tua sama Pak suami, di saat anak-anak udah nggak sama kami lagi, di saat kami tinggal berdua dan anak-anak udah jauh. Karena dalam prediksi aku ya, ini dalam prediksi aku, di usia kami yang masih muda, di sekitar 35-an nanti tuh anak-anak otomatis udah punya kehidupannya masing-masing ya teman-teman. Dan di usia 35 tuh atau 40 tuh kan terhitung masih muda banget ya. Mudah-mudahan dikasih umur yang panjang jadi masih tetap bisa bersama sama Pak suami berdua. Nah, di situ tuh pasti kami akan merindukan masa-masa keteteran kami, masa-masa di saat kami berjuang membesarkan anak, masa-masa di saat aku tuh betul-betul mengurus anak dan rumah. Nah, itu gunanya channel aku bisa nonton ini kembali, aku bisa mengenang ini kembali, jadi kayak yang punya momen sendiri ya teman-teman. Makanya kenapa ya YouTube ini nggak ada dari zaman aku SD atau di zaman mamaku dulu, mana tahu kan mamaku kepikiran juga jadi YouTuber gitu. Dan aku bisa lihat kenangan aku di masa-masa dulu gitu. Kadang lupa ya kejadian dulu tuh apa aja gitu. Aku dulu tuh ngapain aja gitu. Aku tuh banyak yang aku lupain gitu ya teman-teman. Bahkan momen-momen aku di saat SMA, SMP tuh aku banyak yang lupa gitu. Karena mungkin dalam pikiran aku nih sekarang banyak banget ya kayak harus berbagi waktu gitu tuh banyak banget. Makanya tuh banyak gunanya ya teman-teman YouTube ini. Jadi aku tuh kayak seneng banget untuk ngerekod semua aktivitas aku. Jadi besok-besok tuh anak-anak aku tuh punya kenangan tersendiri gitu loh. Jadi aku tuh kayak yang semangat. Aku tuh nggak terlalu ngarepin apa-apa di sini ya teman-teman. Aku tuh kayak yang ingin menyimpan kenang-kenangan aku gitu. Jadi aku tuh kadang-kadang tuh suka berhayal gitu ya sama Pak suami. Ntar kalau udah tua, anak-anak udah punya kehidupan masing-masing, ntar kita cuman hidup berdua. Nah, di situ kita ngabisin waktu berdua, kita pacaran lagi.
Karena banyak banget ya momen-momen yang terbuang, karena kami tuh susah banget ya teman-teman kalau mau me time berdua tuh susah banget. Apalagi Pak suami tuh kerja kerja malam gitu ya. Jadi waktu untuk berdua bersama tuh jarang banget, makanya tuh kayak yang, banyak kerinduan tersendiri dalam hati bersama Pak suami tuh banyak. Makanya kalau banyak yang bilang, berumah tangga tuh membosankan, lama-lama tuh kita bisa bosan sama pasangan sendiri gitu. Tapi menurut aku enggak ya teman-teman, aku tuh kayak yang makin lama tuh makin sayang sama suami aku. Jadi makin tua tuh makin, sayangnya tuh makin tambah gitu, nggak tahu ya. Walaupun hidup sederhana, walaupun hidup cuman apa adanya, tapi, karena kasih sayang, perhatian, sama kehidupan yang nyaman yang diusahakan suami aku tuh udah buat aku tuh kayak yang gimana ya jelasinnya. Pokoknya tuh berarti banget deh buat aku. Nah, ini kalian bisa lihat hujan ya teman-teman, dan ini adek udah bangun, dan dia tuh bangun-bangun tiba-tiba bilang minta makan. Mungkin dia tuh kayak yang apa ya teman-teman, lapar gitu karena hujan gitu. Aku aja pun lapar juga ya karena hujan. Aku tuh udah makan berapa kali ya? Aku tuh makan gak nentu ya teman-teman. Kadang aku bisa makan 2 hari aja. Kadang aku bisa makan sampai 3 kali. Kadang bahkan sampai 5 kali, pernah sampai 5 kali aku makan. Masya Allah itu nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau udah hujan ya teman-teman, bawaannya tuh mau lapar aja. Lain lagi makan nasi, lain lagi nanti cemilannya. Masya Allah. Alhamdulillah ya, sampai sekarang tuh masih dikasih nikmat sama Allah. Aku tuh kebayang banget loh teman-teman waktu dulu. Waktu di masa-masa aku susah, aku tuh juga pernah susah ya. Walaupun sekarang aku belum senang, aku tuh masih kayak yang masih sederhana lah. Kalau dibilang susah aku nggak mau ya teman-teman, karena di bawah-bawah kita tuh masih banyak orang susah, jadi kita tuh nggak boleh merasa diri kita itu paling susah, nggak boleh banget. Karena kalau kita udah merasa diri kita itu susah, nah itu dia, kita tuh kurang bersyukur ya teman-teman. Kalau aku tuh merasa banyak-banyak bersyukur sekarang dari kehidupan aku yang lalu, karena Allah tuh makin meninggikan tingkat rezeki, tingkat derajat. Jadi pokoknya tuh kayak yang semakin hari selama kita tuh masih berusaha, selama kita tuh masih berdoa, insya Allah Allah tuh nggak akan pernah tidur. Allah tuh nggak akan pernah membiarkan hamba-hambanya yang bertakwa dan selalu ingat sama dia tuh untuk susah ya teman-teman. Banyak cara Allah untuk membantu kita. Makanya aku tuh kayak yang misalnya kalau ada masalah gitu ya, aku biar ya udah deh biar aja gitu, nanti kan berlalu gitu. Aku tuh pemikiran aku tuh kayak gitu. Misalnya aku ketimpa masalah nih hari ini, aku mikirnya cuma satu, ya udah deh, nanti kan berlalu sendiri gitu, nanti kan hilang sendiri masalahnya. Makanya tuh aku kayak yang udah gitu, nggak usah terlalu dipikirin hidup ini kayak yang di enjoy, nikmatin aja, jalanin aja. Dan satu lagi, kunci hidup tenang itu adalah jangan lupa bersyukur. Meskipun kita cuman makan pakai nasi sama sayur ikan asin, atau kita cuman makan nasi aja gitu, kita harus tetap bersyukur ya teman-teman. Karena banyak di sana tuh bahkan nggak jumpa gitu loh sama yang namanya nasi. Mereka tuh nggak punya rumah, mereka tuh mau makan aja nggak bisa. Nah itu tuh yang buat aku makin bersyukur. Pokoknya dalam hati sekarang nih banyak-banyakin bersyukur ya teman-teman, agar kita tuh lebih indah menikmati hidup kita, agar kita tuh akan lebih semangat lagi untuk menjalani aktivitas kita, agar kita itu nggak down-down dan kita tuh nggak kecil hati gitu. Nah kita tuh harus tetap selalu bersyukur. Jangan terlalu membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain ya teman-teman, karena setiap manusia itu punya potensi dan takdirnya sendiri. Oke deh teman-teman, gak terasa aku tuh udah banyak banget ngoceh, dan ini tuh aku kembali lagi di aktivitas ya. Ini aku buat bakwan ya, aku tuh punya stok adonan bakwan. Jadi aku buat bakwan, ini goreng bakwan untuk anak-anak biar mereka tuh nyemil. Tadi udah selesai mandiin mereka dan udah ngasih makan, dan sepertinya mereka tuh pengen nyemil-nyemil, jadi aku gorengin bakwan. Ini hujannya makin lama makin deras ya. Oke deh teman-teman, terima kasih udah nonton video aku. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.